Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Ambas SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri 017 Sidorejo, pengajar praktik Bapak Markaban SPD MPD. Dan saya Nurjana Jabar, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan PP Pak Yusuf SPD. Saya Nur Fitriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 017 Sidorejo, dengan pengajar praktik Bapak Markaban SPD MPD. Dengan fasilitator Bapak Suparno SPD MM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih kabarnya pagi ini Bu Fitri? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah Bu Fitri, sebentar kita akan melakukan proses coaching, di mana di sini saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer, Ibu Fitri akan bertindak sebagai coach, dan Pak Ambas akan bertindak sebagai coaching. Dalam hal ini, dalam proses coaching sebentar, Bu Fitri akan menggunakan kompetensi apa nih? Baik, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan Ibu. Nah, dalam praktek coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa menghadirkan diri secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Jadi bagus sekali Bu Fitri ya. Jadi Bu Fitri akan menggunakan 3 kompetensi coaching. Bagaimana dengan alur tirtanya? Apakah akan digunakan juga dalam proses coaching sebentar nih? Iya, tentunya saya pasti akan menggunakan alur tirta dalam proses praktek coaching nanti, yaitu di mana tirta adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, bagus sekali ya. Mungkin kita bisa mulai proses coachingnya. Saya serahkan kepada Ibu Fitri sebagai coach dan Pak Ambas sebagai coach. Dalam hal ini saya sebagai pengamat. Oke, kalau begitu kita bisa mulai ya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, tadi juga Pak. Apakah Ibu punya waktu Bu Ya, untuk pagi hari ini? alhamdulillah saya punya waktu luang. Ada apa nih Pak? Saya lihat Bapak terlihat lesu, tidak bersemangat seperti biasanya Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya Ibu, saya ini jadi mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak, santai saja. Nah begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati. Kira-kira masalah apa yang Bapak hadapi saat ini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Bisa Bapak ceritakan kira-kira masalah yang Bapak hadapi saat ini seperti apa? Nah, jadi begini Bu ceritanya, saya ini merasa sangat capek dan tidak ada waktu untuk buat jalan-jalan sama keluarga. Baik, Bapak merasa capek ya? Tidak ada waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga. Baik, kira-kira nih Pak, apa yang membuat Bapak itu terlihat capek dan tidak punya waktu untuk keluarga? Nah, begini Bu, saya ini merasa capek karena banyaknya tugas dan saya ini kewalahan mengerjakannya. Selain itu, saya ini mengajar juga, kita ini mengajar juga setiap paginya, dan saya juga ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang hampir tiap hari ada tugasnya. Nah, di samping itu, terkadang juga Bapak Kepala Sekolah memberikan tanggung jawabnya kepada saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi dan harus diselesaikan dengan tepat waktu Ibu. Makanya saya tidak punya waktu untuk bersama keluarga. Oh, jadi Bapak ini merasa capek dan kewalahan karena saking banyaknya tugas, kemudian ada juga tanggung jawab dari Bapak Kepala Sekolah yang harus diselesaikan. Di samping itu adanya juga tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak ya Pak? Nah, betul sekali Bu. Baik, saya paham perasaan Bapak saat ini. Kira-kira menurut Bapak, kemampuan apa yang dimiliki Bapak ini sehingga Bapak Kepala Sekolah itu sering memberikan tugas dan tanggung jawab
yang lebih dibandingkan rekan-rekan kerja Bapak? Ya mungkin Ibu ya, karena tugas-tugas yang diberikan selama ini saya bisa mengerjakannya dengan baik dan tepat waktu Ibu. Mungkin itu alasannya. Nah itu bagus Pak, Bapak punya tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan dilaksanakan dengan baik. Itu sangat-sangat bagus sekali Pak. Kira-kira nih Pak, bagaimana menurut Bapak, rencana apa yang Bapak bisa lakukan agar Bapak ini bisa menyelesaikan tugas, kemudian tugas di pendidikan guru penggerak, dan juga bisa menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh kepala sekolah? Ya mungkin Ibu dengan membagi waktu baik dalam mengerjakan tugas pendidikan guru penggerak dengan tepat waktu. Nah, ini juga mungkin tidak mengulur-ulur waktu ya, sehingga tugas tidak menumpuk. Dan tugas dari kepala sekolah mungkin bisa saya minta bantuan sama rekan-rekan guru yang lainnya untuk bisa bekerja sama dengan guru lain agar tugas yang diberikan oleh Bapak kepala sekolah ini dapat diselesaikan dengan cepat Ibu. Sehingga saya ada waktu untuk keluarga di waktu yang kosong. Bagus sekali rencana Bapak. Bapak bisa mengatur waktu sehingga Bapak bisa meluangkan waktu dengan keluarga. Sekarang bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya, alhamdulillah Ibu ya, sekarang ini saya merasa lega dan jauh lebih baik setelah saya mengutarakan apa permasalahan saya. Ya, semoga apa yang Bapak rencanakan itu bisa terrealisasi dengan baik dan lancar. Insya Allah Bu. Nah, sekarang nih menurut Bapak, komitmen apa yang Bapak bisa lakukan dalam agar rencana Bapak ini bisa terlaksana dengan baik? Komitmen yang adalah saya lebih fokus untuk membagi waktu Ibu. Lebih fokus untuk membagi waktu agar tugas dapat mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab dengan baik dan mempunyai waktu dengan keluarga. Saya sangat setuju dengan komitmen Bapak terhadap rencana apa yang Bapak akan laksanakan. Mudah-mudahan rencana Bapak ini dapat dilakukan dengan baik, kemudian agar hasil yang Bapak juga dapatkan itu menjadi lebih baik pula. Mudah-mudahan proses coaching kita, praktik coaching kita hari ini bisa mencerahkan lagi, bisa mendapatkan solusi dari apa yang Bapak masalahkan tadi. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Amin. Terima kasih Bu sebelumnya. Iya, sama-sama. Pagi nih Bu Fitri. Pagi Bu Dida. Tadi saya sudah melihat ya Bu Fitri sudah melakukan proses coaching sama Pak Ambas. Dan saya melihat ini Pak Ambas sekarang sudah bersemangat. Kalau menurut Ibu Fitri, bagaimana dengan kompetensi coaching ini? Apakah tadi sudah dijalankan pada saat melakukan proses coaching dengan Pak Ambas? Iya, menurut saya sudah melaksanakan kompetensi coaching sesuai dengan apa yang saya ungkapkan tadi di awal, bahwa menghadirkan diri, bagaimana si coach bisa menghadirkan diri secara penuh, kemudian menjadi pendengar aktif terhadap si coach dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Yang bagus ya. Bagaimana dengan alur ceritanya? Nah, adapun alur tirta tadi saya juga sudah melaksanakan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah dengan menggali apa masalahnya, kemudian menanyakan rencana-rencana apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut, dan terakhir adalah tanggung jawab, bagaimana si coach bisa bertanggung jawab terhadap rencana yang akan dilaksanakan. Jadi bagus sekali ya proses coachingnya Bu Fitri tadi dengan Pak Ambas itu terbukti ya, dengan Pak Ambas tadi itu sudah menemukan solusi dari masalahnya. Jadi terima kasih, saya kira sampai proses ini saya kira bagus. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kabar Pak Ambas gimana nih hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Jadi pada hari ini kalian berdua akan melakukan praktek coaching ya. Jadi yang bertindak sebagai coach dan coach siapa? Jadi saya yang jadi coachnya Pak. Jadi Ibu Nurdiana jadi Coach dan saya sendiri menjadi coaching. Oh, jadi Ibu Nur Fitriani sebagai coach ya. Jadi
Jadi saya di sini menjadi pengamat ya, jadi atau observer. Jadi Ibu sebagai coachnya, kira-kira Ibu sudah tahu alur tirta itu seperti apa? Ya, jadi betul sekali karena saya sebagai coach. Jadi nanti dalam praktek coaching ini saya akan menggunakan alur tirta, Pak. Di mana alur tirta itu dimulai dengan tujuan, terus yang berikutnya itu identifikasi masalah, dilanjutkan dengan rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Jadi itu yang akan nanti saya terapkan pada saat saya melakukan coaching. Baik Ibu. Jadi terus menurut Ibu kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan di praktik coaching ini? Jadi sebentar pada saat proses coaching ini saya akan menerapkannya. Saya akan menerapkan dalam proses coaching saya itu 3 kompetensi dari coaching. Jadi selama pelaksanaan ini saya akan melaksanakan 3 kompetensi ya. Yang pertama itu saya akan berusaha menghadirkan diri saya secara penuh. Iya. Terus yang kedua itu saya akan menjadi pendengar aktif dari si coaching ini. Jadi saya tahu masalahnya seperti apa dan si coaching ini bisa menemukan masalahnya, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Terus untuk menggali semua ini saya memerlukan ini ya, saya akan memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot terhadap si coaching agar dia bisa mengeksplor apa yang menjadi masalahnya, kemudian dia bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi saya mengarahkan saja. Jadi di sini saya mengarahkan bagaimana saya mengeksplor kemampuan si coaching ini untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Saya kira seperti itu. Jadi tetap saya terapkan 3 ya, semua akan saya lakukan melalui alur cerita. Begitu Pak. Ya, baik Ibu ya. Jadi hari ini Ibu berdua akan melakukan praktek coachingnya. Jadi saya serahkan, bisa dimulai Ibu praktek coachingnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Fitri. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Fitri. Begini Bu, apakah Ibu punya waktu luang? Iya, kebetulan pagi ini saya lagi nggak ada jam mengajar Ibu. Apa nih yang saya bisa bantu? Iya nih Bu, saya punya masalah sedikit. Apakah Ibu bisa bantu saya? Kita akan lihat nanti ya, semoga Ibu bisa membantu. Apa nih masalahnya? Kalau bisa saya tahu Bu Fitri. Iya nih Bu, saya punya masalah. Beberapa hari yang lalu itu Bapak Kepala Sekolah memanggil saya. Beliau menyampaikan bahwa tahun ajaran depan saya itu akan ditugaskan mengajar di kelas 4. Seperti itu Bu. Oh, jadi tahun depan Ibu Fitri akan ditugaskan di kelas 4. Iya, seperti itu. Kalau Ibu Fitri mau ditugaskan di kelas 4 tahun depan, masalahnya apa ya? Iya nih Bu, masalahnya adalah saya itu merasa kurang percaya diri mengajar di kelas 4. Kenapa ya? Karena di tahun ajaran depan itu akan menerapkan kurikulum merdeka di kelas 4. Seperti itu Bu. Oh, jadi masalahnya Bu Fitri ini kurang percaya diri karena di kelas 4 itu akan memberlakukan kurikulum merdeka. Ya, kalau menurut Bu Fitri sendiri indikator kurang percaya diri itu bagaimana ya? Sampai mengatakan saya kurang percaya diri. Kalau menurut saya, mengapa saya mengatakan seperti itu ya karena saya belum tahu bagaimana itu kurikulum merdeka. Saya belum paham betul bagaimana menerapkan kurikulum merdeka itu di dalam kelas. Oh, jadi masalahnya Bu Fitri ini belum terlalu paham mengenai kurikulum merdeka. Iya, seperti itu. Jadi kalau seperti itu, ya bagaimana ya kira-kira caranya biar Ibu Fitri paham atau mengetahui kurikulum merdeka ini? Adakah yang terlintas di pikiran Ibu Fitri? Kira-kira apa ya biar bisa memahami kurikulum merdeka ini? Apa ya Bu? Saya sebenarnya belum terpikirkan seperti apa, tapi mungkin bisa dengan bertanya kepada teman-teman yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya, atau mungkin juga dengan mencari informasi mungkin dengan lewat internet seperti itu Bu. Jadi sudah ada gambarannya ya, karena sebelumnya belum tahu, bisa bertanya di teman, rekan sejauh sudah tahu, bisa juga cari di internet. Ada nggak ya selain itu?
Mungkin dengan karena ini Bu, kebetulan saya juga ini adalah masih pendidikan di guru penggerak. Di situ pendidikan guru penggerak disinggung beberapa materi mengenai kurikulum merdeka, mengenai bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, berpihak pada murid dan lain sebagainya. Oh, jadi begitu ya. Itu sebenarnya adalah sudah jalan untuk menggunakan kurikulum merdeka seperti yang Bu Fitri bilang. Bagus sekali. Jadi sudah ada tadi alternatif, beberapa alternatif yang Bu Fitri bisa lakukan untuk bisa lebih mengenal kurikulum merdeka. Iya nih Bu, saya baru mengingat-ingat terpikir tadi bahwa ternyata dari rasa ketidakpercayaan diri saya itu bisa saya antisipasi, lakukan, mencari solusi dengan seperti itu Bu, rencana yang tadi sudah saya sebutkan. Iya, jadi sudah menemukan beberapa solusi ya. Kira-kira kalau kita masuk ke dalam skala, Bu Fitri ini sekarang berada di skala berapa ya? Dari 1 sampai 10, posisinya di mana sekarang? Sekarang ini mungkin masih 5 ya Bu. 5 ya? Iya, karena saya juga masih kurang ilmu, masih kurang pemahaman mengenai kurikulum merdeka. Lagian juga di pendidikan guru penggerak masih setengah perjalanan, masih banyak mungkin ilmu-ilmu yang belum saya dapatkan. Jadi idealnya Bu Fitri mau di posisi berapa ini? Kalau sekarang posisi 5. Idealnya mungkin 8, kemungkinan 8 Bu. Yang 8 ya. Jadi kalau misalnya sekarang di posisi 5 itu idealnya 8, kira-kira ada lagi nggak cara-cara yang lain terpikir di pikiran Bu Fitri ini biar bisa meningkatkan di angka 8 angka ideal? Di samping yang sudah saya sampaikan tadi, mencari informasi lewat internet, kemudian bertanya langsung kepada rekan yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, mungkin dengan berdiskusi dengan teman-teman, kemudian kepala sekolah, dan mungkin juga dengan mengikuti berbagai pelatihan Bu. Jadi bagus sekali ya yang ingin dilakukan itu. Jadi sudah ada yang dilakukan, dilaksanakan, terus ada juga yang akan dilakukan ke depan seperti Ibu mengatakan tadi itu pelatihan. Berhubungan dengan pelatihan ini kira-kira kapan nih Bu Fitri akan ini ada rencana untuk mengikuti pelatihan? Rencana mengikuti pelatihan ya kalau sudah saya dapatkan informasi tentang pelatihan tersebut, segera saya akan melakukan. Ya, alhamdulillah bagus kalau begitu Bu Fitri ya. Terus sekali ya rencana-rencana Ibu Fitri ini, karena ini adalah pertemuan kita yang sangat singkat dan Bu Fitri juga itu sudah ada beberapa rencana dan sudah ada yang dilaksanakan. Jadi kapan nih Bu Fitri akan mulai ikut pelatihan? Sesegera mungkin kalau sudah ada informasi mengenai pelatihan, saya akan segera ikuti. Apakah dalam minggu ini atau bagaimana Bu Fitri? Kalau bisa dalam minggu ini saya akan melakukan pelatihan. Bagus sekali ya. Jadi karena ini pertemuan singkat kita, kapan bisa ketemu lagi nih Bu Fitri untuk ini melihat hasil? Kalau Bu Fitri sudah melakukan pelatihan, semakin paham dan mengerti ya mengenai kurikulum merdeka. Mungkin sekitar 1 minggu ke depan, apalagi jika saya sudah melakukan pelatihan tersebut, mungkin kita bisa sharing lagi. Ya, jadi saya tunggu ya, kita ketemu lagi nanti setelah Ibu Fitri mengikuti pelatihan biar kita tahu perkembangannya. Saya yakin deh Ibu Fitri semakin mantap ini ya memahami mengenai kurikulum merdeka ini. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih sekali. Saya juga. Jadi, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah perasaan saya lega karena sempat saya tidak terpikir rencana-rencana apa yang saya lakukan sehingga saya dapat mengatasi kekurangan percaya diri saya itu karena Bapak Kepala Sekolah itu memanggil secara tiba-tiba, jadi rasanya langsung down sendiri. Tapi setelah proses coaching ini ya saya sudah agak sedikit lega. Seperti itu Bu. Alhamdulillah Bu Fitri ya, kalau tadi pusing, masih bingung untuk kedepannya ini menghadapi anak kelas 4, setelah melalui proses tadi, Bu Fitri bisa menemukan solusi dari masalah Bu Fitri ini. Banyak sekali ya Bu Fitri. Ya, semoga kedepannya bisa lebih memahami ya dengan ikut kegiatan-kegiatan tadi seperti pelatihan. Oke, bagus sekali Bu Fitri. Terima kasih sekali Bu atas waktu luangnya hari ini Bu.
Sama-sama Bu Fitri. Jangan pusing-pusing lagi ya. Yang baik Bu, saya permisi dulu, saya mau lanjut mengajar. Ya, silakan Bu Fitri. Ya, mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik Ibu ya, tadi ini kita perhatikan praktek coachingnya sangat luar biasa. Nah, jadi saya sebagai pengamat ingin bertanya kepada si coach Ibu Nurdiana ya, kira-kira kompetensi yang dikembangkan tadi apakah sudah berjalan dengan baik Ibu? Alhamdulillah, kalau menurut saya sebagai coach ini, saya sudah mengembangkan 3 kompetensi coaching ini. Terbukti dari Ibu Fitri yang saya coaching itu, dia sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, Pak. Nah, itu sekali ya. Jadi itu ya, sudah terlaksana dengan baik ya Ibu. Alhamdulillah, Pak. Jadi dan saya perhatikan apakah dia tadi ini sudah melakukan praktek coaching dengan Alur Tirta? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya melihat juga ini tadi saya sudah melaksanakan coaching itu berdasarkan dari Alur Tirta. Mulai dari saya menanyakan tujuan kehadiran kita di sini, kemudian saya mengidentifikasi masalah dari yang diterangkan oleh coach ya Ibu Fitri. Kemudian saya menanyakan juga rencana aksinya Pak. Jadi rencana tindak lanjut ke depannya. Kemudian yang terakhir itu saya menanyakan tanggung jawabnya. Jadi setelah dia melakukan rencana aksi itu, saya membuat janji dengan Ibu Fitri kapan lagi nih bisa ketemu untuk melihat tanggung jawabnya. Maksudnya di sini kan dia rencananya tadi akan ikut pelatihan. Nah, setelah pelatihan ini saya ingin melihat hasilnya. Apakah dia sudah lebih paham lagi mengenai kurikulum merdeka, karena kan Ibu Fitri sudah menemukan solusi ya, dan rencananya untuk lebih mempermantap lagi itu dia akan mengikuti pelatihan. Jadi Ibu Fitri itu dia ini saya melakukan ini, dia bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan kompetensinya. Dalam hal ini adalah pemahamannya mengenai kurikulum merdeka. Saya kira sudah ikut Alur Tirta. Ya, sangat luar biasa Ibu ya. Tadi sudah melakukan semua apa yang ingin dikembangkan dan menggunakan Alur Tirta. Ini sangat luar biasa Ibu. Terima kasih Ya, Pak. dari proses coachingnya tadi ini, baik coach dan coach ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan coaching. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Baik, hari ini kita akan melakukan praktik coaching di mana saya sendiri sebagai pengamat dan Bapak Ambas sebagai coach dan Ibu Nurdiana sebagai coaching. Baik, sebelum kita mulai praktik coaching ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa dalam praktik coaching itu kita menggunakan Alur Tirta, di mana tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebagai coach. Yang pertama, menurut Bapak nih, bagaimana kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam praktik coaching kita kali ini? Yaitu yang pertama itu saya akan menghadirkan sepenuh hati, terus menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada saya. Baik, berarti kompetensi yang akan Bapak kembangkan ada 3, yaitu menghadirkan secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bapak. Kemudian apakah Bapak juga akan menggunakan Alur Tirta dalam praktik coaching kita kali ini? Nah, di sini Bu, betul ya. Di sini kami akan mempraktekkan Alur Tirta, yaitu yang kita ketahui itu Alur Tirta itu yang pertama tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, untuk mengefisienkan waktu, lebih baik kita mulai saja praktik coaching kita hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Nak. Ada apa Nak? Begini Pak Guru, apa ada waktu? Ya, ini saya santai saja Nak. Ini Pak Guru, saya ini sedikit bingung. Apa saya bisa ini bicara-bicara dari hati ke hati dengan Pak Guru nih? Oh bisa Nak, bisa. Masalahnya apa Nak?
Jadi begini Pak Guru, saya ini kan Pak Guru sendiri tahu kan saya sudah kelas 3 Ya. dan sebentar lagi saya akan tamat. Saya sudah ujian praktek, minggu depan itu saya sudah ujian sekolah Pak Guru. Nah rencana ini saya mau lanjut kuliah Pak Guru. Kira-kira Nak Diana ini cita-citanya apa? Begini Bu Guru, saya ini kan adalah kan Pak Guru, saya mau jadi guru deh kayak Pak Guru. Nak Diana ini mau jadi guru ya? Iya betul Pak Guru. Jadi rencananya mau lanjut di mana? Jadi saya rencana ini mau lanjut di perguruan tinggi yang ada keguruannya Pak Guru. Karena saya kan mau jadi guru. Tapi itu masalahnya Pak Guru, saya ini pusing karena banyak sekali kan universitas atau perguruan tinggi yang menawarkan jurusan keguruan. Saya masih bingung nih Pak Guru mau pilih yang mana. Nah, Nak Diana ini pusing memilih universitas. Kalau seperti itu, universitas apa yang sesuai dengan cita-cita Nak Diana tadi mau menjadi guru? Nah itu dia, kalau di Sulawesi Barat ini Pak Guru ada unsur Barat Majene. Nah itu juga ada perguruan tingginya untuk jadi guru, ada fakultas keguruannya. Nah ada lagi Pak Guru di UNEM. Nah ada juga di UNEM, ada juga jurusan untuk jadi guru. Nah ini saya bingung mulai yang mana nih. Jadi yang mana? Dua-duanya bagus katanya untuk sosialisasi di sekolah. Jadi kira-kira menurut Nak Diana, jika memilih universitas tadi yang disebutkan, kira-kira apa pertimbangan apa Nak Diana yang harus? Nah itu Pak Guru, saya ini sebenarnya juga bingung berpikir. Kalau saya pilih unsur Pak Guru, itu kan dekat ya dari rumah. Jadi saya tidak usah keluar biaya lagi kayak sewa rumah, makan, perjalanan dari rumah juga dekat. Jadi kalau misalnya saya pilih unsur itu serba dekat, tapi masalahnya saya tidak bisa mandiri dong. Karena itu kan saya masih tinggal sama orang tua. Nah itu, terus kalau misalnya saya pilih UNM Pak Guru, itu jauh. Tapi saya berpikir-pikir kan tidak selamanya lah saya bisa dekat dengan orang tua. Meskipun di UNM itu bagus, jauh, dan mungkin biayanya agak lebih mahal, tapi kan saya bisa mandiri. Saya bisa belajar mandiri, saya bisa masak sendiri, cuci baju sendiri, dan saya kira itu bagus loh Pak Guru. Nah, jadi semuanya bagus ya menurut Nak Diana. Kira-kira universitasnya mana yang lebih bagus lagi menurut Nak Diana ini sesuai cita-cita Nak Diana? Jadi kalau saya pikir-pikir, saya bagusnya kayaknya di UNEM deh Pak Guru. Karena kan saya bisa belajar mandiri, di samping ilmu yang saya dapat itu lebih berbobot lah. Saya pikir karena ininya, karena kan saya lihat rata-rata Pak Guru, ibu guru di sini juga alumni dari sana. Jadi kalau masalah kualitas saya itu tidak bisa diragukan lagi. Dan yang paling utama itu Pak Guru, saya bisa mandiri. Karena saya jauh dari orang tua, saya harus belajar mandiri. Seperti itu Pak. Nah itu kan bagus. Iya Pak. Mungkin Nak Diana bisa mandiri kalau di UNEM ya. Iya betul Pak Guru. Jadi Nak Diana ini memilih UNEM ya, Iya, yang di betul, Pak Makassar. Guru. Jadi menurut Nak Diana ini kiat-kiat apa yang harus Nak Diana lakukan agar Nak Diana ini bisa lolos di universitas tersebut? Nah itu dia Pak Guru, sudah ada di pikiran saya itu. Karena ini kan kita tahu Pak Guru begitu banyak saingan kan nanti, jadi saya harus belajar keras, dan samping itu saya ikut bimbel tuh Pak Guru. Jadi Nak Diana ini harus lebih giat lagi belajarnya ya. Betul Pak Guru, karena saingan banyak. Iya, dan Nak Diana ingin mengikuti bimbel. Kira-kira kapan ini mau rencana ikut bimbel? Pokoknya secepatnya deh Pak Guru, karena saya kan sudah ujian praktek. Minggu depan itu saya sudah ujian sekolah. Nah 2 minggu ke depan itu setelah saya ujian sekolah, saya mau langsung daftar bimbel Pak Guru. Ya saya bisa masuk di UNEM Pak Guru. Kita bisa ketemu kembali untuk melihat perkembangan Nak Diana untuk mengikuti bimbel tersebut. 3 minggu lagi deh Pak Guru. Karena pada saat itu saya sesuai planning, sesuai rencana itu sudah mendaftar bimbel dan saya sudah ikut bimbel. Jadi 3 minggu ke depan lagi kita akan ketemu ya. Iya Pak Guru. Mudah-mudahan Pak Guru ada waktu ya. Insya Allah kapanpun Nak Diana inginkan,
Pak Guru siap. Terima kasih Pak Guru. Pak Guru, kebetulan teman saya memanggil tuh, saya mau ke kantin dulu ya. Terima kasih Pak Guru. Oh, sama-sama. Iya, sekarang saya tidak pusing lagi karena Pak Guru sudah ini ya memberikan petunjuk ke saya, meskipun pertama saya bingung, tapi akhirnya saya bisa menentukan pilihan. Insya Allah saya mau lanjut di UNEM karena saya lihat ini lebih banyak baiknya ya, lebih banyak sisi positifnya. Saya bisa mandiri meskipun biayanya agak sedikit mahal dan jauh dari keluarga, tapi intinya saya mau mandiri deh Pak Guru. Ya. Terima kasih Pak Guru ya. Sama-sama. Saya ke kantin dulu Pak Guru. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu telah melakukan praktek coaching tadi. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan praktek coaching tadi? Ya, alhamdulillah luar biasa sekali praktek coaching ini. Baik. Apakah Bapak sudah melakukan kompetensi coaching yang Bapak sebutkan tadi di awal? Nah, alhamdulillah dalam praktek coaching tadi ini saya sudah menghadirkan sepenuh hati, jadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali ya Bapak. Kemudian mengenai alur ceritanya? Nah, di sini juga kita melakukan praktek coaching ini dengan alur cerita ya. Adanya tujuan tadi, terus identifikasi masalah, terus rencana aksinya dan tanggung jawab atau komitmen. Baik, mudah-mudahan ini praktek coaching Bapak bisa terapkan untuk kedepannya dan lebih baik lagi. Insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Demikian dari kelompok kami mempraktekkan coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia.